buat boy ya, ini susahnya kalau nggak update ya begini nih susahnya. Kalau Anda anak semester 1 Fakultas Hukum, memang wah hukum itu seolah-olah murni penegakan hukum. Enggak, hukum kita ini sangat bersinggungan dengan politik tingkat tinggi, apalagi kasus seperti ini. Kita paham, kalau hanya Anda mengandalkan Polda Metro Jaya, mengandalkan proses penegakan hukum di sana saja, udah lama Anda KO. Yang upaya yang kita lakukan itu adalah, satu, kita memastikan proses hukum itu on the right track. Makanya kita bicara mengenai lampaunya waktu 14 hari, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan LPSK ya, Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya, termasuk jari sprindik dan lain sebagainya. Itu semua teknis hukum. Tetapi dalam upaya advokasi kasus seperti ini, Anda nggak bisa cuma hukum saja. Anda harus menggunakan komponen non-hukum untuk memagari Anda. Makanya kita bersurat kepada Komisi 3 DPR, kita ke Komnas HAM, kita langsung datang audiensi pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi. Karena kita paham, Anda nggak bisa mengandalkan hanya penyidik Polda Metro Jaya. Paham kan? Kalau Anda semester 1 memang ngomongnya begitu. Kalau nggak paham tentang politik dan hukum, karena kita paham dan politik dan hukum, maka kita meletakkan misalnya upaya pra-peradilan itu sebagai option yang kita standby. Dia standby saja. Nanti ketika kita membutuhkan, kita akan gunakan. Tapi kami menganggap saat ini kami belum membutuhkannya. Karena kami sedang melakukan upaya untuk kontra argumen di publik misalnya. Kontra argumen melawan penyidik Polda Metro Jaya. Menyampaikan hal-hal benar kepada dominis litis, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau Anda bicara success story ya, udah lama Mas Roy dan lain sebagainya ini tidak hanya ditahan, ditangkap, divonis barangkali. Coba lihat, Anda lihat Edi Mulyadi, Jin Buang Anak, ya kan? Kemudian Gus Nur, Bambang Tri, Sahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dan lain sebagainya. Lewat semua. Jangan sampai kekuasaan istana kompak sama kekuasaan Solo, mati kita. Iya. Kalau Anda tidak kuat power Anda, maka Anda harus menggunakan public opinion. Kalau Anda tidak kuat power Anda harus hubungi pihak-pihak yang memiliki kompetensi, memiliki power. Nah pertanyaannya adalah misal ya, kenapa Komisi 3 DPR tidak kunjung mau menerima kami misalnya? Karena pengaruh politik juga. Kita kan tahu berapa persentase penguasaan Solo terhadap DPR Komisi 3. Udahlah, ini kan barang yang kita paham. Kita kan udah hatam semua. Cuman masalahnya kita tidak mau sampaikan di sini. Bagaimana misalnya concern Prabowo? Saya dengar nih ya, jangan ada penahanan dan lain sebagainya. Itu saya dengar sendiri dari orang terdekatnya begitu. Jadi kita ini bukan tidak paham yang seperti itu. Nah karena itulah kita kemudian berusaha agar tidak menghilangkan muka penyidik, kita halus mainnya. Penyidik, sudahlah selesaikan, hentikan proses ini. Anda kan sudah nggak benar dari awal. Bayangkan, soal manajemen perkara aja nggak benar. Coba bayangkan misalnya ya, ini kan di split tuh kasusnya. Misalnya ada 8 berkas, ya. Nanti di sidang masing-masing kan, kalau 8 berkas kan, mau nggak Anda keliling di 8 sidang Jokowi itu? Sebagai pelapor, nanti di sidang Mas Roy, sidang si A, si B, si C dan lain sebagainya. Udahlah, dia juga nggak sanggup sebenarnya, nggak kuat.